Kita menantikan berita Nusantara. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama akan memasuki sidang ke-17 pada Selasa pagi ini. Sidang akan berlangsung di Aula Gedung Kementerian Pertanian Jakarta pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Pekan lalu sudah digelar sidang kasus dugaan penodaan agama ke-16 dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok. Setelah memeriksa sejumlah saksi dan juga ahli baik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum maupun saksi yang dihadirkan dari pihak terdakwa Ahok, pagi ini sidang ke-17 akan mengagendakan pemeriksaan barang bukti dan juga terdakwa Basuki Cahayapurnama. Menurut rencana, sidang ke-17 akan berlangsung pukul 9 pagi di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Pro dan juga kontra terus mengiringi kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Kasus ini berawal ketika Ahok berpidato di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 lalu. Dalam pidatonya, Ahok menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 yang diduga telah menodai ulama dan juga agama Islam. Sidang telah berlangsung selama 16 kali dan mendapat pengamanan ketat dari pihak kepolisian. Dan untuk mengetahui informasi terkini seputar sidang kasus dugaan penodaan agama, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Vidi Batlolone di Aula Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Selamat pagi Vidi. Vidi, apakah sebenarnya agenda sidang pada hari ini dan juga siapa saja nantinya akan diperiksa dalam persidangan? Baik Gibran dan saudara, agenda sidang ke-17 kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama ini ialah pemeriksaan terdakwa dan juga pemeriksaan bukti-bukti. Dan pemeriksaan terdakwa ini nanti hakim akan meminta mungkin Ahok untuk memaparkan kejadian di Kepulauan Seribu saat Basuki Cahayapurnama mengutip surat Al-Maidah 51 yang kemudian menjadi kasus penodaan agama ini. Dan kemudian juga nanti menurut kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama, mereka sudah menyiapkan bukti-bukti, yaitu diantaranya ialah video utuh dari pidato Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu tersebut. Dan juga nanti kuasa hukum juga menyiapkan video utuh rekaman dari orasi dari almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika berpendapat soal polemik surat Al-Maidah ini ketika Ahok ketika Ahok mencalonkan diri menjadi bupati di Bangka Belitung. Dan juga bukti-bukti lain yang disiapkan ialah bukti rekaman juga yang diunggah oleh Buniyani yang membuat kasus ini menjadi polemik, begitu Gibran. Dan kami juga bisa menjelaskan bahwa saat ini pengamanan di Gedung Kementerian Pertanian sudah disiapkan pengamanan ketat, dan juga jalan di RM Harsono yang merupakan jalan di depan Gedung Kementerian Pertanian ini sudah dikosongkan, dan barikade keamanan kepolisian juga sudah disiapkan untuk menjaga kemungkinan massa yang pro maupun kontra yang nanti akan mengawal jalannya sidang ini. Juga sudah dilakukan penutupan arus lalu lintas sejak dini hari tadi, sehingga disarankan bagi masyarakat Jakarta yang ingin melintasi jalan di sekitar Gedung Kementerian Pertanian ini harus menggunakan arah atau harus menggunakan arah lain yang sudah dipersiapkan oleh petugas keamanan. Gibran. Baik, terima kasih Vidi Batlolone langsung dari Aula Gedung Kementerian Pertanian Jakarta. Kalau kita melihat bahwa sidang akan berjalan pada pukul 9 nanti dengan agenda pemeriksaan dan juga pemutaran video tentunya. Ya, nanti Anda juga bisa menyaksikannya langsung di Kompas TV mulai pukul 9 pagi. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara Usman Sabtaodang terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dalam sidang paripurna yang sempat diskors dan juga diwarnai kericuhan, Usman terpilih secara aklamasi. Usman Sabta terpilih menggantikan Ketua DPD Muhammad Saleh yang meletakkan jabatan, dan Wakil Ketua MPR ini akan memimpin DPD periode 2017 hingga September 2019.
Sebagai Ketua DPD, Usman Sabta didampingi oleh Nono Sampono dan juga Darmayanti Lubis sebagai Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2. Sebagai Ketua DPD yang baru, Usman akan menjalani komunikasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sementara soal status Wakil Ketua MPR akan dibahas bersama pimpinan MPR secepatnya. Pimpinan DPD RI yang baru akan dilantik pada Selasa hari ini. Anggota DPD Muhammad Afnan Hadikusumo yang menjadi korban dalam kericuhan sidang paripurna DPD pada Senin malam langsung membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Akibat kericuhan ini, Afnan menderita luka memar di kepala. Afnan dengan didampingi tim kuasa hukumnya mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Afnan melaporkan 2 anggota DPD yakni Beni Ramdhani dan juga Deli Juklarson Hehi atas tuduhan melakukan pengeroyokan. Dengan adanya laporan ini, 2 anggota DPD ini bisa dijerat dengan pasal 170 tentang pengeroyokan dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun.